Melanjutkan chapter sebelumnya, cerita kali ini pun berfokus ke sebuah tempat yang dimana itu adalah kediaman keluarga Y dari kota Bayun, rumah seorang patriark. Rupanya Yayun pun menuju ke tempat itu dan sepertinya ia langsung membuat perhitungan bersama dengan para penjaga yang berjaga ketat di sana. Alhasil, mereka pun semuanya kewalahan dan dibuat tumbang oleh Yayun. Salah seorang penjaga yang selamat lalu berkata pada bawahannya, "Kirimkan pesan secepatnya, dengan sangat cepat sekali. Panggil kembali Sang Patriark Agung untuk pulang dan membantu kita semua." Mendengar ucapan itu, bukannya takut, Yayun pun malah sangat senang sekali. Karena sebenarnya itulah yang ditunggu-tunggu oleh Yayun, sebab Patriarchlah musuh utama yang harus ia kalahkan. Dan dengan membabi buta, Yayun langsung menghabisi seluruh pasukan yang berjaga di tempat itu. Setelah semua dibereskan oleh Yayun, Yayun berkata dalam hatinya, aku tidak hanya melahap banyak kultivasi dalam perjalanan ini, tetapi aku juga menemukan kunci harta karun pribadi sang leluhur. Ini sangat bagus, dan kunci harta karun itu yang dipegang oleh Yayun yang berwarna hijau tersebut. Aku menghancurkan Duntian Yekun. Ayahnya pasti tidak akan membiarkanku ketika dia kembali. Aku tahu jika bertarung langsung bersama dengan dirinya, pasti itu adalah kekalahan telak untuk diriku. Mengingat Ye Changge, ayah dari Ye Kun, juga merupakan leluhur keluarga Ye, master di ranah Keyblade tahap kedua. Sedangkan diriku ini baru berada pada tahap ke-6 dari body tempering saat ini. Jadi meskipun aku memiliki kecepatan serangan sebesar 3 kali lipat jumlahnya, aku mungkin tidak mampu untuk mengalahkannya dengan mudah. Kalau begitu, kurasa ini adalah waktu yang tepat. Aku harus meningkatkan kultivasiku sesegera mungkin. Tujuannya hanya satu, agar tidak ada ancaman untukku di masa depan. Yang kemudian sebuah notifikasi sistem pun muncul yang memberitahukan dan menjelaskan pemberitahuan harta karun besar terdeteksi, jaraknya kurang lebih sebesar 5 km ke arah tenggara. Sorry guys, salah ngomong Bang Castello-nya. Kita lanjut lagi ceritanya ya guys ya. Ada apa di sana? Yayun pun rupanya penasaran sekali dengan sebuah harta yang tersimpan yang jaraknya tak jauh dari dirinya berada saat ini. Ia segera memutuskan untuk menuju ke tempat itu sesuai arahan dari sebuah notifikasi sistem yang baru saja muncul. Kemudian tak lama setelah itu, dengan mengikuti sebuah arah dari notifikasi sistem, Yayun pun sekarang telah tiba di sebuah tempat. Tempat itu persis menyerupai sebuah goa. Dia yang sudah memegang sebuah kunci leluhur harta. Kemudian ia pun segera membuka sebuah pintu yang ada di hadapannya. Setelah pintu berhasil dibuka, ternyata masih ada satu pintu lagi yang menghalangi tempat harta itu. Singkat cerita, pada akhirnya pintu itu juga berhasil dibuka oleh Yayun. Setibanya di dalam sana, ia pun terkejut sekali karena mengingat banyak sekali emas yang terkubur di dalam tempat itu. Dari varian emas berbentuk koin, batangan, dan juga bentuk-bentuk yang lain yang belum pernah dilihat oleh Yayun. Tak hanya emas-emas, di sana juga ada beberapa kitab dan juga buku yang pasti memiliki keuntungan yang besar untuk seorang Yayun. Karena mengingat buku-buku dan benda pusaka ini adalah milik dari seseorang yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun lamanya. Yayun pun lalu berkata, "Oh sayang, Ye Changge, semua harta yang kau kumpulkan selama bertahun-tahun ini sekarang menjadi milikku dan kau tidak memiliki apa-apa lagi." Beberapa notifikasi sistem lalu muncul seketika. Pertama, pemberitahuan. Melahap rumput esensi Swan Wool. Melahap berhasil selamat kepada tuan rumah karena memperoleh 2000 poin pengalaman. Lalu kemudian pemberitahuan. Melahap pil elemen dalam lapisan 5. Kedua, berhasil melahapnya. Selamat kepada host karena telah memperoleh 2500 poin pengalaman. Pemberitahuan. Teknik Spirit Glow Sword. Melahap berhasil.
Selamat kepada host karena telah memperoleh teknik material art Spirit Glow Sword dalam kurung Advanced Mysterious Rank. Lalu kemudian pemberitahuan melahap. Semua pemberitahuan ini pun berisi melahap, melahap, dan melahap, yang itu artinya semuanya telah dilahap habis oleh Yeyun. Lalu ada lagi notifikasi sistem yang menjelaskan selamat kepada host karena telah mencapai tahap ke-9 dari body tempering. Cepat banget ya naiknya. Tadi kan baru tahap ke-6 aja. Dua notifikasi sistem kembali muncul dengan isi yang sedikit panjang dari sebelumnya, menjelaskan panel atribut host Yeyun, ranah body tempering tahap ke-9, poin pengalaman dari 800 sampai 60.000. Ketika pengalaman mencapai ambang batas, host dapat menerobos ke tahap pertama ranah Keyblade. Senjata tidak ada. Teknik warisan Fayun Art Advanced Yellow Rank. Seni bela diri yang dimiliki saat ini adalah teknik Spirit Low Sword Advanced Mysterious Rank, Fire Potion Palm Advanced Mysterious Rank. Ya pokoknya itulah. Tremor Storm Advanced Yellow Rank, Soundwave Roar Intermediate Yellow Rank. Kemampuan ilahi Million Times Attack Speed, Demon Transition, 3-fold Attack Speed. So guys, kalau kalian bingung kalian baca sendiri aja ya guys ya. Soalnya agak belibet kalau bahasa Inggris. Ya kalau yang udah nonton lama Castello Saga Manhwa pasti udah paham lah dengan masalah semacam ini. Oke, kita lanjut lagi. Yeyun lalu kembali berkata sendiri, aku yakin minum pil masih lebih efisien daripada melakukan hal yang tak berguna. Sebuah notifikasi sistem, apa yang akan ia beritahukan padaku? Kemudian dari pemberitahuan tersebut rupanya pemberitahuan menemukan pedang spiritual Weapon Spirit Exhaustion lapisan ketiga. Ini adalah senjata yang luar biasa gila. Aku tidak menyangka Ye Changge benar-benar memiliki senjata spiritual lapis ketiga dalam koleksinya. Hei, pedang sialan, cepatlah kemari. Rupanya Ye Junlin sepakat untuk juga mengambil pedang itu sebagai senjata rahasia miliknya. Ye Junlin sangat senang setelah mendapatkan pedang pusaka tersebut. Senjata spiritual lapisan ketiga ini mampu secara langsung menghadapi seniman bela diri di ranah Grandmaster. Ya, ini sangat bagus untuk aku miliki, tapi sebaiknya terlalu mencolok. Jika aku membawamu kemana-mana dalam perjalananku, sebaiknya kau bersembunyi dulu dan datanglah sewaktu aku memanggilmu. Lagi-lagi sebuah notifikasi sistem muncul yang menjelaskan pemberitahuan pedang spirit Exhaustion telah disimpan di ruang penyimpanan sistem dan host dapat memanggilnya kapan saja sesuai Anda mau. Dan pedang itu memiliki keunggulan sebagai berikut sesuai dari notifikasi sistem yang muncul. Ye Junlin seketika itu berpendapat, untungnya sistem ini memiliki ruang penyimpanan tak terbatas, jadi aku bisa mengambilnya untukku gunakan saja. Dan ramuan penyembuhan lainnya juga dapat disimpan sementara untuk keadaan darurat. Kayak main FF aja ya, ada penyimpanan-penyimpanan gitu. Kemudian setelah menguras habis seluruh harta dari ruang harta milik ayah dari Ye Kun, yaitu Ye Changge, Yeyun pun lalu berkata, hehehe, Ye Changge pasti tidak membayangkan bahwa senjatanya suatu hari nanti akan membunuhnya sendiri. Ini adalah pilihan yang salah karena kau menyimpan itu di tempat ini. Oh sayang, Ye Changge, kamu tidak bisa menyalahkanku karena mengambil inisiatif. Salahkan saja anakmu yang bodoh itu karena berani macam-macam dengan seorang Yeyun. Cerita pun berpindah kepada Yeyun yang meninggalkan tempat dari ayah Ye Kun. Kemudian ia pun sekarang berjalan di sebuah jalan setapak di tengah pegunungan yang sangat curam. Dalam hatinya ia pun berbisik, sudah waktunya aku kembali karena tidak ada lagi yang tersisa untukku santap di tempat ini. Ya, tempat ini sudah tidak ada gunanya lagi untukku. So guys, kalian kebayang nggak kalau ayah dari Ye Kun, yaitu si Ye Changge, nantinya itu akan semarah apa sama si Yeyun, mengingat kultivasi anaknya diambil,
tangannya dipatahin sampai remuk, kakinya juga. Udah gitu semua harta yang dia kumpulin bertahun-tahun itu dikuras habis sama si Yeyun. Pastinya kalau mereka bertarung akan seru banget ya nantinya, dan pasti bertarung lah kalau situasinya kayak gini. Makanya kalian jangan sampai ketinggalan ya untuk chapter selanjutnya dari manhwa ini. Yuk kita lanjut lagi ceritanya. Sewaktu Yeyun dalam perjalanan menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan sang ayah, tiba-tiba saja ia mendengar ada suara yang memanggil dirinya. "Tuan Muda Yun, akhirnya aku menemukanmu. Tuan Muda, tunggulah sebentar. Apa yang kamu lakukan di sini daripada memulihkan diri di kamarmu? Tuan Muda, jangan berlari terlalu cepat." Sosok ini adalah Wumo, kepala pelayan dari keluarga Ye. Wumo lalu menjelaskan, "Paman Wu, ada apa? Tunggu dulu Tuan Muda." Napasnya pun terengah-engah karena ia berlari sangat cepat. "Paman Wu, kenapa kamu di sini? Cepat katakan." "Jadi begini Tuan Muda, aku rasa tidak ada waktu untuk membicarakan. Jangan bicarakan hal itu. Master baru saja kembali dan mencarimu kemana-mana. Cepat, sebaiknya ikut denganku." "Paman Wu, tunggu dulu. Katakan dulu ada apa." "Sudah Tuan Muda, nanti juga Anda akan tahu dengan sendirinya." Dengan segera, Wumo pun langsung menarik Yeyun untuk kembali ke rumahnya. Sebab ia tahu jika Yeyun sedang terluka parah dan ia tidak ada lagi di kamarnya saat ayahnya kembali. Di lain sisi, di rumah dari Yeyun, seorang bapak-bapak atau lebih tepatnya ayah dari Yeyun, rupanya sedang terluka parah hingga ia pun batuk mengeluarkan darah yang sangat segar. Orang ini bernama Master keluarga Ye, yaitu Ye Wushuang, ayah dari Yeyun. Lalu seorang pelayan yang melihat keadaan kondisi dari Tuan Wushuang sangat memprihatinkan. Ia berkata, "Master, Anda terluka sangat parah. Sebaiknya Anda istirahat dulu. Dan aku yakin tidak akan terjadi apa-apa pada Tuan Muda Yun. Sudahlah Master, cepat beristirahat." Tapi Tuan Wushuang pun berkata, "Tidak, aku tidak bisa yakin sampai aku melihat Yun-er dengan mataku sendiri selamat dan tidak terjadi apa-apa padanya." Tak lama setelah itu, pintu rumah Tuan Wushuang pun terbuka dan ada sosok yang masuk ke dalam rumahnya. Ternyata itu adalah Yeyun yang kembali datang dalam keadaan yang selamat. Tentunya dengan lebih overpower lagi karena kan habis nyuri barang-barang atau harta dari bapaknya si Yekun gitu kan. Jadinya habis itu setelah melihat jika putranya Yeyun pulang dalam keadaan selamat dan baik-baik saja tanpa kekurangan satu apapun, Tuan Wushuang pun menjadi sedikit lega. Yeyun lalu berkata pada Tuan Wushuang, "Ayah, aku kembali."